sore. Jagalah hati lentera hidup ini, jagalah hati jangan kau nodai. Jagalah hati cahaya ilahi. Bila hati ingin tenang, ingat selalu sama Tuhan. Bila hati ingin tentram, bacalah selalu Al-Quran. Bila hati ingin kaya, maka rajinlah bekerja. Bila hati ingin bagus, ingat saja Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd. Para pemirsa soimin soiman, muslimin muslimat dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita sekarang ini sudah memasuki sepertiga akhir dari 10 hari di bulan Ramadan. Jumhur ulama mengatakan bahwa 10 hari terakhir sebagaimana disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, beriktikaflah kalian di 10 hari di bulan Ramadan, dikarenakan di hari itu ada Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajar. Shadaqallahul adzim. Lalu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Menurut Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab, kata Al-Qadar ini dalam penggunaan di dalam Al-Quran memiliki 3 arti. Arti yang pertama adalah kemuliaan atau keberkahan. Arti yang kedua adalah ketetapan. Dan arti yang ketiga bermakna sempit. Arti yang pertama adalah ketetapan, dikarenakan di malam ini para malaikat turun ke bumi untuk menetapkan suatu urusan makhluk yang bernama manusia. Ini sesuai dengan firman Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim, bahwa di dalamnya diputuskan segala urusan yang mengandung hikmah. Arti yang kedua adalah bermakna kemuliaan. Ini sesuai dengan firman Allah. Tadi sudah disebutkan bahwa Lailatul Qadar ini diturunkan Al-Quran, sehingga setiap tanggal 17 Ramadan dan sebagian lagi tanggal 27 Ramadan diperingati peringatan Nuzulul Quran. Di arti yang ketiga adalah sempit, dikarenakan disempitkannya para kafir Quraisy yang menganggap bahwa Allah tidak menurunkan apa-apa. Wa ma qadarullahu fi qadrihi, yang seharusnya para orang-orang kafir Quraisy itu memuliakan Allah yang telah menurunkan Taurat, Injil sebelum Al-Quran. Dan Allah bisa memperluas dan juga mempersempit. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Ini adalah makna yang ketiga. Allah Maha Kuasa untuk memperluas rezeki yang Dia kehendaki dan juga menyempitkannya. Para soimin soimat pemirsa dimanapun Anda berada, malam Lailatul Qadar yang masyhur oleh jumhur ulama adalah di 10 hari terakhir, meskipun ba'dul ulama yang lain mengatakan bisa mulai sejak awal Ramadan, 10 hari pertama, 10 tengah, dan 10 hari yang terakhir. Dikarenakan juga ada perbedaan permulaan di dalam Ramadan. Tetapi berdasarkan hadis Aisyah ini, bahwa Rasulullah sering beriktikaf di dalam masjid di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, terus banyak pertanyaan, amalan apa saja yang harus dilakukan pada saat malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW di malam Lailatul Qadar, beliau pertama banyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh beliau adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Engkaulah yang maha pengampun. Engkau menyukai atas ampunan, dan maka ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini. Terus apa yang perlu dilakukan di dalam menjemput malam Lailatul Qadar ini? Kita disunahkan untuk beriktikaf sebagaimana hadis Aisyah tadi. Rasulullah sering beriktikaf meninggalkan keluarga, dan marilah kita harus mencontoh bagaimana kita mengajak keluarga kita untuk beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk bertakarrub kepada Allah. Amalan yang lain adalah bagaimana kita sesering mungkin bersolat malam. Man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bagaimana kita bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholatul lail, sholat witir, sholat tarawih, sholat tahajud, untuk menggapai menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Yang ketiga adalah sering-sering kita berzikir, sering kita bertadarus Al-Quran, baca Al-Quran. Bagaimana Al-Quran tidak hanya kita baca, tapi kita pahami dan kita amalkan. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai imam, way of life dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga barang siapa yang menjadikan Al-Quran menjadi imam sebagai pemimpin, maka dia akan ditunjukkan ke dalam surga. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, berkaitan dengan ciri-ciri orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Paling tidak saya merangkum ada 4. Yang pertama, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, mereka memiliki beberapa sifat, diantaranya 1, imanan daiman, iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh, yang kuat, tidak merasa agung manakala dipuji, dan tidak merasa rendah pada saat dia dilecehkan. Dan yang kedua, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu punya qalban khasyian,
memiliki hati yang khusyuk, qalbun salim, hatinya setelah dipoles dengan riyadhah berpuasa, yang ada adalah suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan, manifestasi dari hatinya yang bersih. Yang ketiga adalah lisanan dzakiron, lisan yang selalu berzikir mengingat Allah dimanapun berada. Seiring dengan tujuan daripada berpuasa, tentu saja orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang mensifati la'allakum tattaqun, orang yang muttaqin, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang menjumpai malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam di mana nilai ibadah kita dinilai selama 83 tahun lebih 4 bulan. Ini adalah salah satu fadilah, keistimewaan dan anugerah dari Allah yang dilimpahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana rata-rata umurnya sangat pendek, tetapi dengan adanya Lailatul Qadar bisa punya harapan besar bahwa hanya dengan satu malam kita semisal beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Selamat berpuasa, semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya